Baik, selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Malam hari ini saudara kita membahas satu tema. Saudara, sebentar ya. Kita lihat satu tema yaitu hidup dalam kerajaan Allah hari demi hari. Saya ambil bagian firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 13 sampai 27. Mari saudara kita lihat di Alkitab kita masing-masing. Saya tidak sediakan di layar, jadi harus mengikuti di Alkitab atau di gadget saudara. Saya akan bacakan Matius 7 ayat 13 sampai 27 dengan cepat akan saya bacakan dan silakan saudara bisa mengikutinya. Demikian firman Tuhan, masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadap padaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian saudara, pembacaan firman Tuhan buat kita pada malam hari ini saudara-saudara. Nah saudara, tentunya saya tidak akan mengupas firman ini per perikop saudara-saudara karena cukup panjang sekali. Tapi nanti saya akan menyampaikan refleksi daripada firman Tuhan yang kita baca pada malam ini seperti tema yang kita renungkan pada malam hari ini saudara, yaitu hidup di dalam kerajaan Allah hari demi hari. Nah saudara-saudara, sebelum kita lihat akan tema ini, saya ingin mereview apa yang sebelumnya itu dari tema-tema sebelumnya kita sudah bahas ya saudara. Jadi kita pernah membahas misalnya bagaimana hidup kita ini bisa menjadi berkat. Bagaimana kita bisa melawan hawa nafsu, tidak hidup di dalam kebohongan, ketamakan, kesombongan, kekhawatiran, dan tidak menghakimi saudara-saudara. Seperti yang minggu lalu dibahas ya. Nah saudara-saudara, ini adalah hal-hal yang kita bahas sebelumnya itu, dan hari ini saudara boleh dikatakan seperti sebuah kesimpulan dari pembahasan yang sebelumnya saudara. Sehingga intinya itu adalah sebenarnya bagaimana kita ini sebagai murid-murid Tuhan setiap hari hidup di dalam kerajaan Allah. Atau menghidupi karakter kerajaan Allah itu dari hidup kita. Di dalam hidup kita tiap-tiap hari saudara-saudara. Jadi apa yang menjadi ciri khas hidup di dalam kerajaan Allah itu? Nah itu yang mesti kita tunjukkan saudara-saudara di dalam kehidupan kita ini. Nah saudara-saudara, kita akan merenungkannya. Apa artinya hidup di dalam kerajaan Allah? Nah saya ada menuliskan di sini saudara, yaitu adalah bisa dikatakan sebagai bersekutu dengan Yesus hari demi hari. Bersekutu itu berarti kita membangun sebuah relasi saudara ya. Relasi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap hari kita bersekutu dengan dia. Artinya itu kita ada waktu dengan dia saudara-saudara. Ada waktu dengan dia setiap hari. Dan seluruh kehidupan kita ini setiap hari bersama dengan dia.
Kita berjalan dari hari ke hari bersama dengan Tuhan kita. Kita tidak berjalan sendiri dengan kekuatan kita. Tidak berjalan sendiri dengan apa yang kita merasa kita bisa. Tapi selalu bergantung dengan Dia, saudara. Jadi hidup di dalam kerajaan Allah ini bisa dikatakan tinggal di dalam Yesus setiap hari. Seperti yang pernah saya khotbahkan, saudara. Jadi betul-betul tiap hari menyatu dengan Tuhan Yesus. Menyatu dengan Dia, bukan hanya nempel, saudara, tapi betul-betul menyatu. Setiap hari, saudara, kita berpegang dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita betul-betul berpegang pada firman-Nya. Dan kita menjaga hubungan kita dengan firman, dengan doa, saudara. Kalau kita singkat, itu berarti kita ada kesempatan untuk bersaat teduh, ada waktu untuk berdoa, ada waktu kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Seperti yang kita lakukan pada malam ini, saudara, ini juga adalah satu waktu untuk membangun relasi persekutuan kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Nah, saudara, betapa pentingnya sebenarnya kita melakukan hal ini. Kalau kita berani mengatakan, ya, saya murid Kristus, saya pengikut Tuhan. Nah, ciri hidup orang yang mengikut Tuhan tentunya belajar hidup di dalam kerajaan Allah. Hidup menghidupi sifat-sifat karakter kerajaan Allah itu hari demi hari dalam kehidupannya. Nah, saudara, saya ada gambar di sini, saudara. Gambar ini tentunya nggak asing buat kita, ya. Jadi yang sebelahnya itu pertama itu adalah orang yang masak, saudara, ya, pakai kayu bakar begitu. Apakah saudara punya pengalaman seperti ini? Nah, kalau yang di sini ngangguk-ngangguk, saudara, ya, kita punya pengalaman semuanya, ya. Kalau kami dulu di kampung di Nias, ya, saudara-saudara, masih pakai, ya. Kemarin saya pulang bulan Mei lalu, saya lihat masih pakai di rumah saya, ya, masih pakai, saudara. Walaupun ada kompor gas juga, tapi ada dua, jadi ada yang pakai gas, ada yang pakai kayu, gitu, ya. Jadi tergantung mau pakai apa. Di daerah-daerah masih pakai begini juga, ya, saudara, ya. Katanya sih kalau masak pakai kayu lebih harum, katanya, ya, lebih harum begitu. Padahal bau-bau asap gitu, ya. Tapi ada harum-harumnya begitu, saudara, ya. Nah, kalau yang sebelahnya lagi, saudara-saudara, ayo yang tahu namanya ada nggak? Di sini, ya, di dalam Zoom ada yang tahu namanya apa itu? Ini adalah lampu Petromax, saudara-saudara, ya. Ya, itu, ya, benar sekali. Ya, itu benar. Lampu Petromax. Nah, orang-orang zaman dulu sangat kenal dengan lampu ini karena kami juga pakai dulu, ya. Sekarang sih udah nggak pakai, tapi dulu pakai, ya, sebelum ada listrik. Jadi ini udah kebiasaan kita itu, ya. Hampir tiap daerah ini lampu ini ada lampu Petromax ini. Nah, saudara-saudara, saya mau cerita soal lampu Petromax ini, ya. Lampu ini, saudara, dulu kerja saya itu, ya, suka nyalain akan lampu ini. Jadi kita mesti pompa, ya, pakai spiritus, ya, dipompa gitu. Nah, kalau dia meredup, saudara, ya, kadang kalau dipompa dia terang, meredup lagi, mesti dipompa lagi. Entah sejam berikutnya atau 2 jam, ya, kalau nggak salah, ya, pompa lagi, ya. Jadi itu terus ini nih untuk dia bisa menyala. Nah, saya coba membayangkan begini, saudara, ya, baik kayu maupun juga lampu Petromax ini. Itu kalau mau dinyalakan, saudara, kalau kayu itu kan mesti, kalau habis mesti dikasih lagi. Kalau lampu Petromax, kalau dia nyalanya berkurang, meredup, mesti dipompa lagi. Sebenarnya begini, saudara, kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan, ini nggak jauh beda dengan lampu Petromax. Karena hidup kita itu kadang-kadang bisa terang, tapi bisa meredup. Nah, pada waktu dia meredup, saudara, kita dapat bisa lebih terang, kayak HP itu bisa berisi lagi, dicas lagi. Bagaimana caranya, saudara, ya? Itu adalah dengan kita bersekutu sebenarnya, ya. Bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan saudara seiman kita. Jadi di situ kayak kita dipompa begitu. Kayak HP itu dicas gitu, ya. Jadi di mana dicasnya, saudara? Ya, di saat-saat seperti ini misalnya, di SF, di hari Minggu saat ibadah, pada saat kita secara pribadi berdoa bersaat teduh. Jadi ini artinya, saudara, kalau kita mau hidup di dalam kerajaan Allah hari demi hari, kalau kita tetap punya terang yang menyala, tetap punya api yang menyala, tetap punya api di dalam hati kita, tetap punya semangat di dalam hati kita,
Saudara, kuncinya hanya ada satu. Relasi kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Relasi kita dengan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Relasi kita dengan firman. Relasi kita di dalam doa dengan Tuhan. Saudara, itulah yang menjadi bahan bakar di dalam kita menjaga api, menjaga terang kita. Sehingga tiap-tiap hari itu kita bisa hidup sebagai orang-orang, sebagai murid-murid. Hidup dalam kerajaan Allah hari demi hari. Jadi saudara-saudara, inilah yang sebenarnya kita perlu lakukan. Disiplin, saudara. Disiplin. Disiplin di dalam kita beribadah. Disiplin di dalam kita berdoa. Disiplin di dalam kita berelasi dengan Tuhan. Saudara, ini sebenarnya sarana yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, ini yang perlu kita kerjakan, saudara. Sama juga misalnya di antara kita sebagai saudara ya, misalnya kita yang sudah menikah misalnya. Relasi itu kan perlu kita pelihara, saudara ya. Supaya tetap cinta kasih di dalam hati kita terpelihara. Tentunya saudara tidak cukup hanya misalnya itu kita mau beri kepada pasangan kita saat dia ulang tahun, kasih hadiah. Itu nggak cukup saudara-saudara. Memang itu salah satu bagian. Tapi lebih daripada itu saudara-saudara, itu relasi saudara-saudara. Relasi yang terus dibina. Relasi yang terus dipelihara. Relasi yang terus dipupuk. Relasi yang terus dijaga hari demi hari. Makanya saya kadang-kadang heran ada yang mengatakan, makin tua makin lebih mengasihi pasangannya. Saya sangat berharap itu terjadi pada kita semua saudara. Tambah berumur, tambah berusia, makin sayang dengan pasangannya. Saudara, bukan terkadang memang kita lihat ada orang makin berusia. Ya dulu saya ingat ya di kampung saya kalau sudah berusia kayaknya kakek saya itu tidurnya di mana, nenek saya tidurnya di mana gitu ya. Saya juga bingung apa memang begitu modelnya ya. Jadi mereka udah pisah itu. Kakek saya kamarnya di sana, nenek saya di sini. Bingung juga saya apa memang begitu modelnya. Tapi ada lagi yang saya lihat juga. Waduh, mereka walaupun udah tua masih gandengan tangan. Masih tetap begitu kelihatan harmonis. Jadi saya kira mereka bina ya, itu ada rahasianya saudara ya. Nah, saudara ini untuk bisa menjaga supaya punya hati yang mengasihi. Demikian juga sebenarnya saudara kita dengan Tuhan. Jadi saudara yang kita perlukan dengan Tuhan adalah bagaimana? Yaitu adalah kita mengarahkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Seperti pemazmur ini mengatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Senantiasa saudara-saudara memandang kepada Tuhan. Kolose 3:1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi memikirkan Allah, memikirkan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Saudara, jadi sebenarnya kalau pikiran kita tentang Allah, saudara, sudah tidak lagi ada di dalam pikiran kita. Allah itu kita tidak pikirkan, saudara. Saudara, itu bisa tanda-tanda loh kita agak jauh dari Tuhan. Kita tidak pikirkan firman-Nya. Kita tidak pikirkan perkara-perkara rohani. Kita tidak mau mengarahkan pandangan kita pada Tuhan. Saudara, mungkin itu satu tanda itu kita agak jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita terus memikirkan Tuhan, memandang Tuhan senantiasa, itu membantu kita saudara menjaga api, menjaga terang di dalam kehidupan kita ini. Nah saudara-saudara, memang kita harus akui saudara, di dalam kita mengikut Tuhan, tidak mudah saudara untuk menjaga supaya kita ini selalu hidup di dalam kerajaan Allah hari demi hari. Gak gampang. Menjaga api, menjaga misalnya terang itu gak sampai meredup. Gak gampang. Kenapa saudara? Kita menghadapi tantangan yang sangat besar, yaitu adalah tentang dunia ini, saudara-saudara. Kita diperhadapkan dengan pilihan yang begitu banyak, yaitu antara kerajaan Allah dengan dunia ini. Dan ini dua hal yang terus terjadi peperangan, saudara-saudara. Tadi kita sudah baca di dalam firman Tuhan ya, yaitu adalah ada pintu yang sesak, ada pintu yang lebar, atau ada jalan sempit, ada jalan yang lebar. Kalau tadi kita baca, saudara, itu lebih banyak orang mengikuti jalan mana? Saudara, bukan jalan yang sempit, bukan pintu yang sesak. Orang lebih banyak melewati pintu yang lebar, jalan yang lebar. Kenapa saudara? Karena itu lebih gampang. Walaupun sebenarnya
jalan lebar, pintu lebar itu ujungnya kepada kebinasaan. Tapi banyak orang, saudara, melewati jalan itu. Mereka sulit untuk melewati jalan yang sempit, pintu yang sesak. Karena itu adalah ada harga yang harus kita bayar. Walaupun sebenarnya jalan itu ujungnya menuju kehidupan. Tetapi banyak orang, saudara, lebih memilih jalan yang lebar menuju kepada kebinasaan. Tapi saudara, firman Tuhan mengarahkan kita. Bagaimana di dalam kehidupan kita ini menolak jalan yang lebar, tapi memilih jalan yang sesak, yang sempit. Di mana kita sebagai anak-anak Tuhan menjaga hidup kita hari demi hari. Hidup di dalam kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, saya ambil contoh ya. Saya berikan contoh kepada kita itu untuk melihat firman Tuhan. Ini ada 2 contoh. Pertama, saudara, Mazmur 73. Saudara, di dalam Mazmur 73 itu tentang pergumulan dan pergumulan seorang anak Tuhan atau seorang Kristen, saudara, di zaman Perjanjian Lama, dan ini mewakili kita hari-hari ini. Pergumulan dia, saudara, dia berkata kepada Tuhan begini ya. Mazmur 73 ini, dia bilang gini, saudara, di ayat 13 ya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Artinya begini, dia bilang sia-sialah aku ini hidup benar. Sia-sialah aku ini ikut kerajaan Allah atau ikut jalan sesak, jalan sempit. Sia-sia aku ini punya hati yang bersih. Sia-sia aku ini hidup saleh, hidup taat firman Tuhan. Kenapa, saudara-saudara? Dia berkata merasa diri kok sia-sia ya saya ikut Tuhan. Karena saudara di ayat 2 itu berikutnya dia mengatakan ya, di ayat 3, sebab aku cemburu kepada pembual. Dia iri melihat orang-orang yang jahat, saudara, ya. Dia cemburu pada mereka, dia melihat kemuzuran orang-orang fasik. Mereka kaya-kaya. Di sini dia katakan mereka itu kesakitan tidak ada pada mereka. Kok orang-orang jahat itu, orang-orang yang gak ikut Tuhan, gak melayani Tuhan, gak ikut Kristus, kok mereka itu sehat-sehat ya. Mereka itu gemuk, sehat. Kemudian dikatakan mereka tidak kena tulah. Dan di ayat-ayat berikutnya dia katakan mereka berkalungkan kecongkakan, berpakaian kekerasan, kegemukan ya. Kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sakaan, ya. Dan seterusnya, saudara ya, kalau baca itu sampai akhirnya dia bilang begini, sia-sialah aku ini jaga hidup baik-baik, mempertahankan hati yang bersih, membasuh tanganku tanda tidak bersalah, sia-sia. Lihat mereka yang gak ikut Tuhan, kok cepat kaya? Kok mereka yang korupsi justru mereka lebih sukses daripada kita ini yang ikut Tuhan. Mungkin saudara juga pernah punya pikiran seperti itu ya. Tapi saudara, ini pemikiran dia sebelum dia mengenal Tuhan lebih dalam. Tapi kemudian Asaf ini, pemazmur ini berubah, saudara. Dimulai ayat misalnya 16 ya. Kenapa pikirannya mulai berubah? Nah, saya bacakan ya. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Kapan pikiran dia berubah, saudara? Ketika pemazmur ini masuk ke tempat kudus Allah. Ketika dia melihat dari sudut pandang Allah, saudara-saudara. Ketika dia bersekutu dengan Allah, dia mengerti isi hati Allah. Lalu dia menuliskan apa yang terjadi dengan orang-orang yang jahat itu. Dia berkata, saudara, di ayat yang ke-18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedasatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Adakah orang fasik bisa bertahan di hadapan Tuhan? Adakah mereka yang kelihatan sukses, mewah? Karena kefasikan, karena kejahatan. Bisa berdiri dengan tidak goyah di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun. Semua hancur. Tuhan pandang hina. Mereka diumpamakan, ditaruh di tempat yang licin, saudara. Kalau ada batu, saudara, batu. Ada lumut di situ. Mereka seperti berdiri di situ. Tinggal tunggu aja terpeleset dan jatuh. Itulah kehidupan orang fasik. Di dalam Mazmur pasal 1, saudara. Nanti boleh baca ayat 1 sampai 6. Di situ dibedakan antara orang benar
dan orang fasik. Orang benar diberkati oleh Tuhan luar biasa. Tetapi orang fasik akan menerima balasan, penghukuman dari Tuhan. Tuhan tidak main-main. Setiap mereka yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, yang memilih jalan, meskipun itu jalan yang sesak, jalan yang sempit, meskipun itu sebuah pintu yang sesak, tapi ujungnya itu kehidupan. Tapi apa artinya ikut jalan yang lebar, kelihatan menyenangkan, tapi ujungnya kebinasaan. Biarlah ini boleh menolong kita, saudara. Tidak gampang kita hidup di dalam kerajaan Allah. Tapi ketika kita menjalaninya, kita mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Saudara-saudara, saya bahas satu lagi. Satu contoh, saudara. Yaitu bagaimana kita hidup dalam kerajaan Allah di tengah perkembangan dunia media hari ini, saudara. Nah, salah satu yang sekarang jadi isu sangat viral akhir-akhir ini, saudara, yaitu metaverse, saudara. Apa itu, saudara, metaverse? Ini adalah internet yang diberikan dalam bentuk 3D, saudara ya. Sebagai lingkungan virtual yang bisa dimasuki alih-alih hanya melihat layar saja, saudara ya. Nah, ini adalah dunia komunitas virtual tanpa akhir yang saling terhubung, di mana orang-orang dapat bekerja, bertemu, bermain dengan menggunakan headset, realitas virtual, kacamata, augmented reality, aplikasi smartphone, dan atau perangkat lainnya banyak, saudara ya. Nah, seperangkat ruang virtual, yaitu metaverse ini. Seperangkat ruang virtual tempat seseorang dapat membuat dan menjelajah dengan pengguna internet lainnya yang tidak berada pada ruang fisik yang sama dengan orang tersebut. Jadi ini ruang dunia maya, saudara. Tapi bisa bermain bersama, ketemu bersama. Bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup di dalam kerajaan Allah. Menghidupkan kerajaan Allah di dalam situasi dan keadaan metaverse ini. Saudara, ini sekarang sedang ngetrend, saudara. Nah, tadi sangat bagus sekali ya, contoh Andi ada kirim di grup hamba Tuhan itu tentang metaverse ini, sebuah tulisan yang dituliskan oleh pendeta Daniel Lucas Lukito, saudara. Karena metaverse ini bukan hanya sekarang terjadi di dalam dunia anak-anak muda, game, bermain games dan sebagainya, tidak, saudara. Tapi ini sudah menyentuh wilayah ibadah. Wilayah ibadah, penyembahan, worship kita kepada Tuhan. Nah, saya baca kesimpulannya aja, saudara ya, dari pendeta Daniel Lucas Lukito, dan saya setuju, saudara. Dia memberikan kesimpulannya di sini, saudara. Dalam konteks penyembahan, khususnya terkait metaverse, ya. Menurut pendapat saya, ini pendeta Daniel Lucas Lukito, ibadah Kristen tidak tepat diaplikasikan dengan memanfaatkan teknologi metaverse. Itu kesimpulannya. Alasannya, ibadah atau worship adalah pelayanan penyembahan yang ditujukan untuk Tuhan. Ministry to God. Dan untuk kepentingan Tuhan. Maka worship harus dilakukan dengan benar, otentik, real, dan sepenuh hati. Metaverse dengan penampakan realitas yang tidak real sulit dapat dikategorikan sebagai penyembahan kepada Allah yang real. Karena metaverse ini kan dia dunia virtual, dunia maya. Jadi ini enggak real, saudara-saudara. Ya, Maha tahu dan Maha hadir itu ya. Jadi sebaliknya metaverse ini boleh dimanfaatkan secara proporsional untuk pembinaan bagi orang percaya atau untuk misi penginjilan bagi dunia ini. Nanti kami bisa bagikan ini ya di grup jemaat, saudara bisa baca. Tapi itu kesimpulannya, saudara. Jadi soal menghadirkan kerajaan Allah ini bukan hanya soal di dalam misalnya soal hal-hal yang lain, saudara. Tapi ini juga termasuk dalam menyentuh dunia seperti metaverse ini. Dunia internet, gadget sekarang. Nah, kita memang harus akui, saudara, gadget itu telah bawa perubahan di dalam kehidupan kita. 2 tahun terakhir ini, saudara, luar biasa. Begitu cepat. Suka nggak suka, perubahan itu sudah hadir. Misalnya, saudara ya, dulu sekolah itu kan anak-anak harus datang ke sekolah tatap muka. Tapi sekarang sekolah itu sudah hadir di rumah saudara masing-masing. Sekolah itu sudah hadir, ya. Sudah hadir di kamar anak-anak masing-masing. Udah begitu luar biasa, saudara ya. Begitu cepat ya. Bukan hanya sekolah, misalnya apalagi saudara-saudara ya, kalau kita lihat itu misalnya dulu kita itu harus ke bank, saudara.
Waduh, capek-capek mesti ke bank ya untuk ngeprint ini dan sebagainya. Sekarang nggak usah, saudara. Ya, untuk ke bank itu sudah jarang mungkin ya kita ini. Saya sendiri sudah jarang kecuali hanya ke ATM kalau ambil duit cash saja. Tetapi kita udah jarang hubungan dengan bank. Kenapa? Semua urusan kita sudah ada di sini, saudara-saudara. Jadi tinggal main di sini. Kita bayar pun sekarang pakai ini. Jadi itu perkembangan yang sangat-sangat begitu cepat. Kalau kita lihat juga misalnya gereja sekarang mengalami transformasi luar biasa. Dulu gereja itu tidak hadir, kita harus datang. Tapi sekarang gereja itu sudah datang ke rumah kita masing-masing. Di kamar kita masing-masing. Di tempat di mana kita. Seperti hari ini saudara-saudara. Ini juga satu bagian. Dengan Zoom yang kita bisa pakai ini sudah hadir. Tetapi saudara-saudara ada satu hal. Kita perlu memikirkan. Bagaimana sebagai murid Tuhan menghadirkan kerajaan Allah. Di dalam alat-alat yang kita pakai. Kita perlu gumulkan saudara-saudara. Apakah ini memang cukup pas dan tepat dan membuat kita bertumbuh di dalamnya? Saudara, kita perlu gumulkan ini. Tentunya tatap muka itu nggak bisa, saudara, digantikan. Seperti tatap muka ini nggak bisa digantikan dengan online, saudara, nggak bisa. Banyak hal yang hilang. Sehingga saudara-saudara, kita tetap mendorong tatap muka itu. Karena memang itu yang realnya, saudara. Nah, semalam saya mendengar satu wawancara ya daripada Profesor Nunung Kosasi ya. Seorang dosen di UI kalau tidak salah itu. Mungkin rekan-rekan kenal. Waduh, dia membahas luar biasa. Sekarang dunia ini sedang menuju ke metaverse. Dunia virtual. Tapi nanti manusia ini setelah bosan, saudara, sekarang akan menuju lagi ke universe katanya. Ya akan kembali lagi ke awalnya. Tapi sekarang dunia ini sedang menuju ke metaverse. Mungkin kita suka gak suka kita akan ke sana, saudara-saudara. Tapi sebagai orang-orang Kristen kita perlu memikirkan hal ini. Bagaimana menghadirkan kerajaan Allah di tengah tantangan yang sedang kita hadapi. Bukan berarti semuanya gak bagus, tapi ada hal-hal yang kita perlu waspadai sekali, saudara. Apalagi terkait dengan relasi kita dengan Tuhan. Terkait dengan ibadah kita. Terkait dengan pelayanan kita. Saudara, kita perlu menggumulkannya. Saudara, memang banyak hal mempermudah kita hari ini. Soal kerja ya, soal kerja dulu orang harus kerja ke kantor. Tapi sekarang saya lihat banyak orang udah gak usah kerja ke kantor, di rumah udah cukup. Saya punya ponakan, saudara-saudara. Dia sekarang lagi tinggal sama saya, saudara. Saya ingat dia dulu 2019 ke Jakarta mesti tiap hari ke kantor. Tapi sejak pandemi ini, saudara, sudah gak pernah ke kantor. Kerja dari rumah. Baik, entah di mana, di Puri, pernah tinggal, di Tarutung, di Medan, di rumahnya di Dolok Sanggul. Sekarang lagi di sini. Udah gak pernah ke kantor. Ini perubahan di dalam dunia kerja. Banyak berubah. Ini dunia ini seperti apa, saudara? Kita lihat akan terus berkembang. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah di sana. Akan menjadi berbahaya kalau seterusnya kita juga bergantung pada teknologi. Kita mengandalkan teknologi, tapi kita lupa mengandalkan Tuhan. Pertanyaan saya sebenarnya paling sederhana buat kita, saudara. Jikalau kita ditantang, saudara. Jikalau kita ditantang sehari saja, saudara. Atau setengah hari, kita ditantang, kita puasa HP. Nggak pegang HP. Nggak ada komunikasi WA, semuanya. Kita close puasa. Saudara siap? Kita perlu belajar memikirkan, menghadirkan kerajaan Allah. Lewat HP yang sangat kecil ini, tapi begitu menguasai kita hari ini. Saudara-saudara, inilah pergumulan kita. Hari ini nggak mudah, saudara. Banyak orang tidak kuat. Ini seperti sudah jadi pasangannya, saudara. Lebih dekat dari suami dan istri kita. Saudara, kita perlu menggumulkan hal ini. Tantangan kalau kita lihat bagi keluarga soal teknologi juga cukup besar. Kalau kita lihat sekarang keluarga itu menghadapi lawan yang tidak terlihat. Lawan itu, musuh itu masuk lewat akses media. Entah itu lewat IG, lewat Facebook, lewat apa, saudara.
Dan kalau kita lihat sekarang angka perceraian terus meningkat. Kerusakan di dalam keluarga. Dari mana saudara? Lewat sini saudara. Enggak usah ketemu. Tatap muka ini sekarang lewat sini. Kalau kita lihat sekarang di dunia itu angka perceraian bukan berkurang tapi bertambah saudara. Bertambah. Angka perselingkuhan juga bertambah. Bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah di tengah situasi seperti ini? Kita hidup sebagai anak-anak Tuhan saudara. Kita dipanggil menghadirkan kerajaan Allah. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat-ayat yang tadi kita baca, saya nggak bahas semuanya, tapi intinya itu saudara-saudara, nanti kalau lihat ya, mulai ayat yang 15 sampai ke 27, yaitu adalah bagaimana kita melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi rahasia untuk kita menghadapi situasi ini. Saudara-saudara, mari kita boleh melakukan kehendak Allah. Zaman ini boleh berubah. Situasi boleh berubah. Tapi hati kita untuk mentaati Tuhan, melakukan firman Tuhan, sungguh-sungguh boleh ada. Itu yang menopang kita. Saudara, orang yang melakukan firman Tuhan dikatakan, orang yang mendengar perkataan Tuhan, melakukan firman Tuhan, dia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turun hujan, datang banjir, angin melanda rumah itu. Rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Demikianlah orang yang melakukan firman Tuhan. Kiranya kita boleh hidup dalam kerajaan Allah dengan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Amin.